Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7B akan menampilkan sebuah cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang. Pada zaman dahulu kala, di pantai air manis, Padang Sumatera Barat, ada seorang janda tua bernama Mande Rubaya. Janda tersebut mempunyai anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak ia kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Maling kecil sedang bermain ayam di halaman rumahnya. Sini, Bu minta tolong. Malin, sini Bu minta tolong. Minta tolong. Ya anakku, berdiri. Sini ibu jual, tolong jualkan ikan ibu ke pasar. Ikan. Rp5.000. Ini Bu, uang hasil jual ikannya. Iya nak, makasih. Maling Kundang pun telah tumbuh dewasa dan ia merasa harus bisa mengubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid tidak lain teman Maling Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Dan ia berminat mengajak Maling Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Hai Malin. Hai Rashid, ada apa? Saya tadi melihat ada sebuah kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau. Wah, keren sekali. Saya bosan hidup miskin seperti ini. Saya mau ikut merantau denganmu. Bagaimana besok kalau jam 9 pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik kita berangkat. Iya. Besoknya jam berapa? Bagaimana kalau jam 9 pagi? Iya sobat. Ya sobat. Iya sama-sama. Malam harinya, Maling Kundang pun segera meminta restu kepada ibu yang baru saja pulang bekerja. Dibaringin ya. Ibu, saya banyak kita. Bagaimana caranya? Tadi pagi Rashid bilang ada kapal besar berada di pantai sejak kita. Jadi kami mau merantau lewat kapal itu. Apakah kamu tega nak meninggalkan ibu sendirian? Malin juga tidak tega Bu. Tapi Malin ingin mengajak Rashid menjadi orang kaya. Malin juga bosan Bu. Hidup miskin. Ya sudah nak, kalau itu kemauan kamu, ibu bisa mendoakan kamu saja, biar kamu cepat kaya. Kapan kamu berangkat nak? Malin berangkat besok pagi Bu. Secepat itu kan nak, kamu meninggalkan ibu sendirian. Ya Bu, doakan Malin selamat sampai tujuan. Ya nak. Keesokan harinya, Maling Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar.
Tidak lama kemudian, mereka pun berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan Ibu Malin Kundang tetap tinggal di kampung Pantai Air Manis. Saat sedang berada di kapal, Malin dan penumpang yang lain didatangi bajak laut yang ingin merampok semua barang dan uang para penumpang. Ketika tiba di tempat perantauan, tepatnya di dermaga, Rashid dan Malin Kundang bercakap-cakap dan percakapan mereka didengar oleh seseorang. Akhirnya kita sampai juga di perantauan, Rashid. Iya Malin. Bagaimana kita akan kerja apa? Tidak tahu Malin, saya juga sedang memikirkannya. Hai anak muda, apakah kalian benar sedang mencari pekerjaan? Iya Tuan. Kebetulan saya sedang mencari 2 pekerja. Apakah kalian mau bekerja dengan? Tentu saja kami mau Tuan. Kapan kita bisa mulai bekerjanya? Kalian bisa bekerja besok pagi di rumahku. Rumah Tuan di mana? Mari ikutlah dengan Gas. Malin Kundang dan Rashid ikut saudagar pergi ke rumahnya. Saudagar tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh Malin Kundang dan Rashid. Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya Malin Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid, dan sang saudagar pun menyadari hal itu. Hingga kemudian anak saudagar yang bernama Putri datang melihat kedua karyawan baru ayahnya itu. Dan rupanya Putri juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki Malin Kundang serta kerajinannya. Hingga akhirnya Putri pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Ayah, siapakah nama karyawan baru itu? yang mana? Yang rajin dan tampan itu. Oh itu namanya Malin Kundang. Oh, rupanya namanya Malin Kundang. Rupanya ada apa? Tidak ada apa-apa ya, Putri cuma bertanya saja. Sudah dulu ya, Putri ingin masuk ke dalam kamar. Ya. Sejak hari itu, Putri semakin kagum dan cinta pada Malin Kundang. Putri selalu memperhatikan Malin Kundang diam-diam. Setelah bekerja selama 2 tahun pada ayah Putri, Malin Kundang sudah menjadi orang yang kaya. Karena dia selalu rajin bekerja, Rashid dipulangkan ke kampung halamannya karena ia tidak rajin seperti Malin Kundang. Malin Kundang menemui saudagar kaya untuk meminta restu untuk melamar putrinya. Tuan, izinkan aku melamar putriku ini, apakah boleh? Tentu saja boleh jika kau benar-benar serius dengan putriku. Ya, terima kasih Tuan. Ya sama-sama Mali. Hubungan Putri dan Malin Kundang semakin dekat hingga akhirnya menikah. Sebulan setelah menikah, Malin Kundang dan Putri pergi untuk berdagang ke kampung halaman Pantai Air Manis. Ketika Malin Kundang dan Putri sampai di desa tersebut, Malin Kundang bertemu dengan Rashid yang kala itu sedang melamun di pinggir pantai. Akhirnya kita sampai juga, Kanda. Ya tidak itu kemana tidak lihat itu Rashid cuma Kanda dulu kerja karena pecat karena pengkhianatan. Benarkah, Kanda? Ya tidak. Ayo. Sabangi dia. Ayo, Kanda sayang. Hai Rashid. Malin Kundang, rupanya kamu sudah sukses menjadi orang kaya ya, dan menjadi suami dari Putri. Selamat ya.
batunya. Benar yang kau katakan itu? Sudah, saya mau berangkat dulu. Iya. Mendengar berita baik tersebut, Rashid segera mengabari Mande dan mengajak Mande pergi ke dermaga. Mande! Iya, ada apa? Anakmu sudah datang, Mande. Apa? Yang benar. Iya. Mana? Di sebelah pantai air manis. Ayo ke sana, aku curiga. Oke. Malin, Malin, kamu sudah pulang, Nak. Aku sangat merindukanmu. Kau siapa wanita tua berani mengaku sebagai ibu suamiku? Aku ibundanya Malin. Apa kau sudah gila? Saya tidak pernah mempunyai ibu miskin puas sepertimu. Aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu sampai besar ini. Suamiku tidak punya ibu miskin tua dan dekil sepertimu. Jauhlah dari kau bukan ibu wanita tua. Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan sampai membesarkanmu. Ya Allah, berilah ia teguran. Dia adalah anak yang durhaka. Ubahlah dia sebuah batu. Tiba-tiba kilat kemudian menyambar Malin Kundang. Dan pada akhirnya saat itu juga berubahlah Malin Kundang menjadi sebuah batu dan banyak Malin Kundang, anak durhaka. Malin Kundang berubah diri menjadi batu akibat telah mendurhakai ibunya. Pesan moral dari cerita Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita tidak boleh sombong jika sudah menjadi orang yang kaya. Kita harus tetap rendah hati sesama manusia. Sekian dari kelas 7B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.